warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan materi konsep dan pengertian hukum kontrak. A. Istilah dan pengertian hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomstrecht. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu. Definisi hukum kontrak yang tercantum dalam Ensiklopedia Indonesia mengkajinya dari aspek ruang lingkup pengaturannya, yaitu persetujuan dan ikatan warga hukum. Tampaknya definisi ini menyamakan pengertian antara kontrak perjanjian dengan persetujuan, padahal antara keduanya berbeda. Kontrak perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kaidah hukum. Kaidah hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis adalah kaidah-kaidah yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat. Contoh, jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain-lain. Konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat. Yang kedua, subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah reh person. Reh person diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Yang ketiga, adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang keempat, kata sepakat. Di dalam pasal 1320 KUH Perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Salah satunya kata sepakat. Kata sepakat adalah persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak. Yang kelima, akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Hak adalah suatu kenikmatan dan kewajiban adalah suatu beban. Demikian materi yang saya bawakan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, materi saya di sini adalah tempat pengaturan hukum kontrak. Hukum kontrak diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal, dimulai dari pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian. Di dalam NBW Negeri Belanda, tempat pengaturan hukum kontrak dalam buku 4 tentang Van Verbindnissen yang dimulai dari pasal 1269 NBW sampai dengan pasal 1901 NBW. Hal-hal yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata yaitu yang pertama, perikatan pada umumnya, pasal 1233 sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam pasal 1233 sampai dengan pasal 1312 KUH Perdata meliputi sumber perikatan, prestasi, penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan jenis-jenis perikatan. Yang kedua yaitu perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, pasal 1313 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam bab ini meliputi ketentuan umum, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat perjanjian, dan penafsiran perjanjian. Kemudian yang ketiga, hapusnya perikatan, pasal 1381 sampai dengan pasal 1456 KUH Perdata. Hapusnya perikatan dibedakan menjadi 10 macam, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, penjumpaan utang atau kompensasi, pencapuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan kadaluarsa. Yang keempat yaitu jual beli, pasal 1457 sampai dengan pasal
1540 KUH Perdata, hal-hal yang diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata meliputi ketentuan umum, kewajiban si penjual, kewajiban si pembeli, hak membeli kembali, jual beli piutang, dan lain-lain hak tak bertubuh. Kemudian yang kelima, tukar menukar, pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 KUH Perdata. Yang keenam, sewa menyewa, pasal 1548 sampai dengan pasal 1600 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan sewa menyewa ini meliputi ketentuan umum, aturan-aturan yang sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah, aturan khusus yang berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah. Kemudian yang ketujuh yaitu persetujuan untuk melakukan pekerjaan, pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 KUH Perdata meliputi ketentuan umum, persetujuan perburuan pada umumnya, kewajiban majikan, kewajiban buruh, macam-macam cara berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan karena perjanjian, dan pemborongan pekerjaan. Kemudian yang kedelapan ada persekutuan, pasal 1618 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan ini meliputi ketentuan umum, perikatan di antara para sekutu terhadap pihak ketiga, dan macam-macam cara berakhirnya persekutuan. Kemudian yang kesembilan yaitu badan hukum, pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Yang ke-10 hibah, pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan tentang hibah ini yaitu meliputi ketentuan umum, kecakapan untuk memberikan hibah dan menikmati keuntungan dari suatu hibah, cara menghibahkan sesuatu, penarikan kembali dan penghapusan hibah. Kemudian yang ke-11 penitipan barang, pasal 1694 sampai dengan pasal 1739 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam penitipan barang yaitu penitipan barang pada umumnya, macam-macam penitipan barang sejati, sekestrasi, dan macamnya. Kemudian yang ke-12 pinjam pakai, pasal 1740 sampai dengan pasal 1753 KUH Perdata. Yang diatur dalam ketentuan ini meliputi ketentuan umum, kewajiban orang yang menerima pinjaman, dan kewajiban orang yang meminjamkan. Kemudian yang 13 pinjam meminjam, pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan pinjam meminjam ini meliputi pengertian pinjam meminjam, kewajiban orang yang meminjamkan, kewajiban si peminjam, dan meminjam dengan bunga. Kemudian yang ke-14 yaitu bunga tetap atau bunga abadi, pasal 1770 sampai dengan pasal 1773 KUH Perdata. Yang ke-15 perjanjian untung-untungan, pasal 1774 sampai dengan pasal 1791 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian untung-untungan ini meliputi pengertiannya, persetujuan bunga cagak hidup dan akibatnya, perjudian dan pertaruhan. Yang ke-16 pemberian kuasa, pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam pemberian kuasa ini meliputi yang pertama sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa, kewajiban pemberi kuasa, dan macam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa. Yang ke-17 penanggungan utang, pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan penanggungan utang ini meliputi sifat penanggungan, akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, akibat-akibat penanggungan antara si berpiutang dan si penanggung, dan antara para penanggung sendiri, dan hapusnya penanggungan utang. Kemudian yang ke-18 perdamaian, pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Perjanjian perdamaian ini merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu konflik yang timbul di antara mereka. Perjanjian perdamaian baru dikatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap, dan abadi. Untung-untungan, pemberian kuasa, penanggungan utang, dan perdamaian merupakan perjanjian yang bersifat
khusus yang di dalam berbagai kepustakaan hukum disebut dengan perjanjian nominaat. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Di luar KUH Perdata dikenal juga perjanjian lainnya seperti kontrak production, sharing, kontrak joint venture, kontrak karya, leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, dan lain-lain. Perjanjian jenis ini disebut perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Perjanjian innominaat ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Itulah materi saya tentang tempat berlakunya hukum kontrak. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu sistem pengaturan hukum kontrak. Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka atau open system. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. 4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Dalam sejarah perkembangannya, hukum kontrak pada mulanya menganut sistem tertutup. Artinya, para pihak terikat pada pengertian yang tercantum dalam undang-undang. Ini disebabkan adanya pengaruh ajaran legisme yang memandang bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Hal ini dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai putusan Hogerat dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1919. Putusan Hogerat yang paling penting adalah putusan HR 1919 tertanggal 31 Januari 1919 tentang penafsiran perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Di dalam putusan HR 1919, definisi perbuatan melawan hukum tidak hanya melawan undang-undang, tetapi juga melanggar hak-hak subjektif orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut HR 1919, yang diartikan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang 1. Melanggar hak orang lain. Yang dimaksud dengan hak orang lain bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini hak-hak absolut seperti hak kebendaan, hak atas kekayaan intelektual atau haki, dan sebagainya. 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum hanya kewajiban yang dirumuskan dalam undang-undang. 3. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan dalam kecermatan terdiri dari 2 kelompok. Pertama, aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya. 2. Aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri. Putusan HR 1919 tidak lagi terikat kepada ajaran legisme, namun telah secara bebas merumuskan pengertian perbuatan melawan hukum. Sejak adanya putusan HR 1919, maka sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka. Kesimpulannya bahwa sejak tahun 1919 sampai sekarang, sistem pengaturan hukum kontrak adalah bersifat terbuka. Hal ini didasarkan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dan HR 1919. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang asas-asas hukum perikatan. Asas hukum perikatan terbagi menjadi 5 asas. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tersirat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian atau persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali karena adanya kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya alasan-alasan tertentu yang sesuai dengan undang-undang.
Perjanjian harus dilaksanakan secara etikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa semua orang leluasa membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Bahkan pada umumnya diperbolehkan untuk menyimpangi peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata. Sistem ini dikenal dengan sistem terbuka atau open bar system. Berkaitan tentang kebebasan berkontrak, para pihak memiliki kebebasan hak. 1. Kebebasan menentukan atau memilih klausa dari perjanjian. 2. Kebebasan untuk menentukan objek dari perjanjian. 3. Kebebasan menentukan bentuk perjanjian. 4. Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Asas yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme tersirat dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi salah satu syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian tidak harus dilaksanakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan antara para pihak. Asas konsensualisme muncul diilhami pada hukum Romawi dan hukum Jermani. Hukum Jermani tidak mengenal asas konsensualisme, tetapi dikenal dengan hukum real dan hukum formal. Asas yang ketiga yaitu asas facta sunt servanda atau dikenal juga sebagai asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum tersirat dalam pasal 1338 ayat 1. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sesuai dengan undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak. 4. Yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik tersirat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan secara itikat baik. Itikat baik menerangkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan secara kepercayaan atau kepatuhan yang teguh dan kemauan yang baik dari para pihak. Asas itikat baik terbagi menjadi dua, yaitu asas itikat nisbi dan itikat baik mutlak. Itikat baik nisbi yaitu memperlihatkan atau memperhatikan tingkah laku atau perilaku yang nyata dari subjek. Sedangkan itikat baik mutlak yaitu memperlihatkan akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran untuk objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif. Asas yang kelima yaitu asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa semua orang atau seseorang yang akan melakukan atau membuat perjanjian atau kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Selain kelima asas tersebut, dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian Hukum Nasional Departemen Kehakiman pada tanggal 17 sampai 19 Desember 1985 merumuskan 8 asas hukum nasional atau asas hukum perikatan nasional, yaitu sebagai berikut. 1. Asas kepercayaan. 2. Asas persamaan hukum. 3. Asas keseimbangan. 4. Asas kepastian hukum. 5. Asas kepatutan. 6. Asas kebiasaan. 7. Asas moral. Dan 8. Asas perlindungan.